الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأدم التسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. وقال ما هلك امرؤ arafa qadrahu. Ini nanti saya terangkan, termasuk bukan daripada hadis, cuman maknanya bagus. Ma halaka ora bakal rusak, hancur rusak. Ma halaka ora bakal rusak atau hancur imruun sapa siji wong, sapa awak-awakan. Mahalaka ora bakal rusak utawa hancur umruun sapa awak-awakan sing kepiye sifate arafa kang weruh sapa umruun, arafa kang weruh sapa imruun qadrahu ing kadare man ngoten. Kadar ya sembarang nanti maknanya. Qadrahu ing kadareman. Jadi ini riwayat bukan termasuk hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cari-cari lafadz ini atau ibarah ini, ternyata saya temukan di kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu katanya semua berisikan dawuh-dawuh baik itu khutbah, makalah atau perkataan-perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan kitab ini Nahjul Balaghah menjadi afiliator gitu ya. Afiliatornya dari golongan Syiah, rodok Syiah. Karena di situ kalau menyebutkan Sayyidina Ali itu alaihi salam, kemudian Sayyidina Hasan Husain juga alaihi salam. Padahal ahli sunnah wal jamaah rata-rata nggih nek alaihi salam itu untuk orang-orang yang pangkatnya napa? Nabi. Nah ini alaihi salam Sayyidina Ali. Tapi almarhum Mbah Sya'roni juga seringkali menukil daripada dalil napa niku? Hol. Kalau dalil hol beliau ambil malah dari kitab Nahjul Balaghah ini. Dan Nahjul Balaghah sendiri juga memiliki syarah yang banyak. Kalau nggak salah disyarahi sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kenapa Balaghah? Karena kan tulisannya Balaghah. Itu berarti ilmu Balaghah bisa. Bisa dikatakan ilmu Balaghah bisa karena mengandung kata-kata yang memang dari segi sastranya itu ada. Sastranya ada, tapi lebih banyak mau idhohnya. Maka kalau Anda buka kitab ini rada hati-hati ya, rada hati-hati aja sampai napa istilahnya gatot. Tapi ya mending gak usah tuku wae ngeman duite ya. Tapi secara makna apa yang didawuhkan ini benar. Mahalaka mruun arafa qadrahu. Orang itu tidak akan hancur kalau dia tahu kadarnya. Orang tidak akan hancur kalau dia tahu kapasitasnya. Ini maksudnya. Qadrahu alias kapasitasnya. Jadi di sini kita cari syarahnya. Kemarin saya menemukan beberapa makna terhadap riwayat ini. Yang dimaksud kapasitas bagaimana? Kapasitasnya sebagai hamba Allah yang pertama. Dia tahu kapasitasnya sebagai hamba, maka jangan sekali-kali menempati kapasitasnya tuh Tuhan. Wis ngerti dadi hamba ojo sampai ngelakoni koyo pegawai pangeran. Itu yang pertama. Atau dia tahu kapasitasnya adalah seorang hamba, maka tentunya seorang hamba itu diatur semuanya oleh Tuhan. Ada kewajiban, ada larangan. Jangan sampai tidak melaksanakan kewajiban dan jangan sampai melanggar larangan. Kalau berani ya hajur, ngono lho maksudnya. Paham nggih? Kalau berani ya hajur. Atau orang yang tahu kapasitasnya adalah orang yang tahu bahwasanya dirinya nggak bisa perang, tapi sok-sokan melu perang, misalnya jihad fisabilillah. Konyol apa pinter?
konyol. Makanya Kanjeng Nabi itu beberapa kali menolak sahabat yang mau ikut perang karena lihadatsati sin, karena napa jenenge umurnya masih muda. Aja ini belum kapasitasnya. Nanti kalau gedean dikit gas. Ada beberapa seperti itu kapasitasnya. Jadi kalau melu ikut perang saake mati cilik, ora sedo gede, ora ngerti nek mati rabi kan gitu kan, saake. Kemudian kapasitasnya, kalau yang keempat ya, ini makna yang keempat. Tahu kapasitasnya alias gini, kalau tahu dirinya bukan ahli dalam satu fan keilmuan, orang ahli Quran misalnya, yuk sampai ngomong tafsir Al-Quran, ndak tahu hadis, jangan sampai ngaku-ngaku ahli hadis, rusak itu nanti. Yang rusak ya dia dan ilmunya gitu loh. Makanya pada akhirnya wong bodoh niku kalau ngaku-ngaku menjadi ulama itu pasti mendatangkan informasi-informasi yang aneh-aneh. Dari mana dia? Ya dari kebodohannya. Jadi terinspirasi dari kebodohan. Seperti halnya kayak orang Syiah yang memaknai Al-Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ya, itu ditafsiri bahwasanya Baqarah itu yang maksud ya Aisyah. Oh kan berdasarkan hawa nafsu, padahal itu zaman yang diceritakan zaman Nabi Musa kok iso tekan Sayyidah Aisyah. Ata bil ajaib, wong-wong sing bodoh-bodoh itu mesti mendatangkan keanehan-keanehan. Sudahlah dia ngelawak saja gitu maksudnya. Terus apa lagi? Ini yang disampaikan di dalam syarahnya. Jadi pertama tahu kapasitasnya sebagai hamba alias jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu Tuhan. Kemudian tahu kapasitasnya sebagai hamba alias kalau dia punya kewajiban jangan sampai ditinggal, kalau ada larangan jangan sampai dilanggar. Kemudian yang ketiga, kapasitas dalam berperang. Ya, kalau nggak bisa perang, ojo sampai melu perang. Goblok kan, makanya di dalam Islam itu kan masalah perang juga sangat-sangat detil. Sopo sing oleh melu perang? Mampu apa ora? Tua apa ora? Lanang tah wedok? Bocah apa dewasa kan itu sampai diperinci. Terus yang keempat, kapasitas sebagai orang yang ahli ilmu. Nek ancen ora ahline jangan sampai ikut-ikutan ngomong. Kaya wong ora ahli politik wis kok delok tahun 2024 kok sing sok-sokan ahli politik kabeh ning warung ning tonggang tambal ban ya ngomong wah presiden ngene wis ora kapasitase. Ora kapasitase. Hati-hati. Dan ngono kok yo akeh sing percaya gumen aku. Akeh sing percaya, pokok viral percaya, ora viral ora percaya. Ya Allah, makanya masalah viral-viralan itu ada ungkapan. Kalau kita ini dawe sinten nggih, Imam Syadzili atau Imam Syadzili atau kalau salah dawe Imam Syadzili gini. Kita kan tahu bahwasanya kalau beribadah itu kalau beribadah di hadapan orang wah maca Quran diapi-api no. Misalnya tahajudan karo gugah kancane aku arep tahajudan ngono misale kan. Wong kancane turu kok digugah aku arep tahajudan ya bro delok kan iku mazinatur riya itu besar. Ujub, sifat pamer itu keluar ya. Ditakutkannya seperti itu. Tapi ada madzhab yang lucu. Loh, kamu kalau ibadah ya terang-terangan, Bro. Hah? Kok terang-terangan? Lah iya. Apa bukannya takut kalau muncul sifat riya, muncul sifat ujub? Nanti tanya sifat riya sama ujub itu sama murabi ruhina itu artinya apa ya? Dalam kan nanti itu akan merusak pahala atau merusak apa nilai daripada ibadah yang dilakukan. Ini hanya intermezzo ya. Jawab beliau gini, loh kamu tahu sekarang orang maksiat sekarang sudah terang-terangan. Dan mereka tidak malu tuh untuk memproklamirkan atau memaklumatkan bahwasanya mereka ahli maksiat. Kenapa Anda ahli taat malah menjadi malu-malu untuk mengakui bahwa Anda ahli taat? Tuh. Yo sesekali pamer ora apa-apa. Tapi ngene loh, disisipi dengan niat seperti itu. Makanya nek wiridan itu syiar dengan bersama-sama baca keras-keras. Padahal sunnah kan bukan keras. Wiridan ba'da sholat itu loh. Sunnahnya kan enggak keras-keras. Tapi kalau orangnya nggak bisa wiridan ya sunnahnya kan keras dan bisa mengikuti. Dan niatnya bukan pamer. Ya pamer sidik-sidik wajar lah, tapi disisipi bahwasanya membandingi kemaksiatan. Jangan sampai uang iku ewoh ngibadah kalah karo wong sing ora ewoh
maksiat gitu. Maksiat wani kok terang-terangan upload Facebook, upload Instagram ya. Mbok ora paham iki kok bae dikir mirobi iki uploadane apa iki kok. Story WA-ne. Eh, jangan sampai kalah dengan ahli maksiat. Kalau ini orang-orang yang ahli taat, yang terbiasa melakukan ketaatan itu tidak berani melakukan taat di hadapan orang banyak, ini dikhawatirkan lama-lama yang maksiat dianggap taat gitu loh. Yang maksiat dianggap taat, dan itu sudah mulai terjadi. Banyak orang yang berasumsi bahwasanya majelis itu berarti ya karo bermaulid gibah ora apa-apa ya gak. Nggih ta mboten. Padahal ngerti dhewe gibah itu haram. Misalnya saking bodone wong sapa ngerti kan ana wong sing bodoh ya bodoh temenan. Pun paham ya? Kok tekan kono. Makanya sampean iki tak kon ojo tawaduk ketika Anda disuruh jadi imam tahlil, imam napa traweh. Iku jangan sampai ditolak. Iyani mawon, sak iso-isone. Goblok malah ra apa-apa. Ketara salah ra apa-apa, malah kepenak kata sing ngelekake. Ono sing ngelekno, tapi nek rak dielekno berarti Anda benar ya. Atau orangnya yang paling bodoh belakang itu bodoh semua kan gitu. Malah penak meneh ngapusi umat kan. Pon. Kalau yang bawah ini mangqutila duna mali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mangqutila duna malihi fahuwa syahid. Manutawi sabane wong. Manutawi sabane wong kutila iku den pateni. Sapa man kutila iku den pateni sapa man duna malihi ing dalem sak ngisore bondone man, duna malihi ing dalem sak ngisore bondone man, fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi man syahidun iku wong kang mati syahid. Syahidun iku wong kang mati syahid. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan. Hadisnya bagus, berarti benar, terverifikasi bagus secara sanad dan makna juga benar. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang matinya dibunuh orang, barang siapa yang matinya dibunuh orang karena menjaga atau menjaga tahawi, karena ya menjaga hartanya, mempertahankan, maksudnya menjaga mempertahankan. Tabel ini barang siapa yang mati karena menjaga atau mempertahankan harta bendanya, maka matinya adalah mati syahid. Matinya mati syahid. Begitu juga ada terusannya ini hadis, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela apa? Agamanya juga syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang matinya untuk menjaga dirinya, maka dia termasuk syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela anggota keluarganya juga syahid. Jadi gini, kenapa Kanjeng Nabi sampai melabeli orang-orang yang seperti ini dengan mati syahid? Padahal kita sudah tahu konsep syahid itu orang yang ikut perang fisabilillah, kemudian dia terbunuh dalam peperangan, maka itu secara hukum dunia termasuk syahid. Walaupun bisa diharapkan secara akhirat juga matinya mati syahid, kan gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang dilabeli Rasulullah mati syahid padahal enggak ikut perang. Di antaranya ini, ada yang karena mati karena sakit misalnya, itu juga coro Kanjeng Nabi juga dianggap syahid, tapi bukan syahid dunia, syahid apa? Akhirat. Tetap cara mengkafaninya, tata cara mengurus jenazahnya sama dengan jenazah orang biasa. Nah, di sini Kanjeng Nabi itu memberikan wawasan kepada kita bahwasanya kalau kita ini setiap masing-masing dari muslim itu harus menjaga apa yang dimilikinya, yang berharga. Duwe bondo kudu dijogo, nek dibegal ojo ngasih meneng ya kudu ngelawan gitu loh. Kayak yang kemarin kasus yang viral, ngelawan sampai sing begale sing mati kok malah sing dipenjara sing
sing dibegal lucu. Tapi alhamdulillah bapaknya sudah lolos ini. Mungkin karena viral akhirnya polisi malu juga. Secara logika nggak masuk itu. Uang ngarep dibegal. Terus papat lawan siji. Ya mau jenenge begal itu kan royokan biasanya. Terus ketika sing dibegal membela diri terus berhasil membunuh kok malah dicekel sing dibegal. Kan secara logika kan enggak masuk akal. Wong dia mau didolimi kok malah terdolimi juga kan gitu. Wis arep didolim malah si didolimi tenan. Nah, ini logika yang kacau gitu loh. Membela diri kok kan harusnya pahlawan toh. Orang bisa membela dirinya, wah kamu ini kuat. Kamu itu kayak Power Rangers keren misalnya. Langsung jadi gede kan deh Ultraman. Nah, iya. Maka orang secara logika mawon orang membela dirinya sendiri dari bahaya, kemudian kok berhasil mengalahkan musuhnya itu bukan dianggap kriminal kan gitu. Enggak dianggap orang yang nakal. Tapi kalau sampai terbunuh maka syahidnya syahidul akhirah. Yo awak dhewe muga-muga gak sampai seperti inilah. Ya mati seperti sing penak-penak mawon. Terus begitu juga yang meninggal karena membela agamanya. Orang juga ketika dia membela agamanya kemudian mati karena membela agama juga dianggap syahid. Terus membela agama tidak harus di peperangan. Kadang ini mungkin kalau di sini muga-muga sih ra ono ya. Kadang terjadi di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang minus. Daerah-daerah minus dia misalnya mau bikin masjid atau mau bikin majelis kemudian diparani wong-wong sing gak bertanggung jawab kemudian dibunuh. Nah, kan gitu. Nah, maka orang-orang seperti ini insya Allah matinya juga mati syahid. Begitu juga orang yang menjaga nyawanya sendiri. Yo, ketika mati ya mati syahid. Kejaba nek tukaran wong loro tukaran kono permusuhan iku beda meneh urusane. Iku loro-lorone neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Kenapa neraka? Soalnya sing dipateni pengen mateni, ya. Sing mateni jelas pengen membunuh musuhnya. Bahkan al-qatil wal maqtul finnar. Kayak Mochi dan si Wafik ini saya harap harus damai setelah ini. Karena kalau ada yang mati salah satunya ini tanpa damai sangit jadinya ya. Sangit bukan syahid. Begitu juga membela atau menjaga daripada nyawa keluarganya. Bojone diulik-ulik misalnya harus diperkosa kemudian ngonangi terus dibunuh sama pemerkosanya, maka ini termasuk syahid. Enggak seperti yang kemarin malah anake bojone sak awake dibakar terus mati. Ini kelumpet ya. Di kelumpet ta pundi? Tanggane abid ya, Bid ya. Iku alhamdulillah wongnya wis mati. Jadi sudah selesai perkara lah di dunia. Pun itu yang bisa dikatakan syahid, label syahid itu karena dianggap seperti pahlawan lah gitu. Dianggap seperti pahlawan. Berarti ono ganjarane. Kepenak itu. Pun kita lanjutkan lagi. Harfun nun utawi kiku huruf nun, tu'minun. Tu'minun. Qala sallallahu alaihi wasallam. Enak nonton. Kayak jadi terkenang ya. Akhir doanya Al-Fatah harfun nun. Guyu agar guyu. Nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur. Qaf berarti muttafaqun alaih. Nusirtu den paringi kemenangan sapa ingsun. Sing dimaksud sinten? Kanjeng Nabi. Nusirtu den paringi kemenangan sapa ingsun. Berarti yang dimaksud kemenangan berarti jelas peperangan. Bisoba kelawan angin soba. Ora son soba ini Cak Bas nih mboten. Ini Cak Bas iku sing ndek winginane lampune mbok sewa iki. Nusirtu den paringi kemenangan sapa ingsun bisoba kelawan angin soba. Wa uhlikat lan den hancurake. Wa uhlikat lan den hancurake adun sapa kaum Ad. Adun sapa kaum Ad bidaburi kelawan angin dabur. Bidaburi kelawan angin dabur. Qaf muttafaqun alaih. As-soba utawi angin soba. As-soba utawi angin soba ini hanya syarah. Ar-rihu syarqiyah.
iku angin kang bangsa wetan ya. Jadi angin ke wetan ku apik ngono jarine. Wadapur lan utawi dapur arihul gharbiyah iku angin kang bangsa kulon. Jadi gini, di antara peperangan yang terkenal dengan ini perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu Kanjeng Nabi dan para sahabat kaum muslimin secara umumnya itu mengalami paceklik yang panjang. Kemudian sudah paceklik, tidak memiliki alat peperangan dan diserbu. Dan ada informasi bahwasanya orang-orang yang Islam mau diserbu oleh kafir Quraisy. Makanya Kanjeng Nabi itu akhirnya bikin Khandaq. Bikin parit yang dalam sing sekira nek ana jaran mlebu tekan kono, iku ora iso napa? Ora iso balik meneh. Nah, ketika kafir Quraisy berbondong-bondong datang dengan bala kuarawanya, yaitu tentunya orang-orang Yahudi juga ikut dalam konvoi pasukan orang-orang kafir. Ternyata setelah di depan mereka temui ada jurang yang dalam sekali. Jadi akhirnya bingung, nek mencolot tiba, nek rak mencolot kapan perangi kan ngono. Longak ngono. Tapi kan Kanjeng Nabi bikin parit itu mubeng Madinah. Jadi sing sekira wong betul-betul gak iso mlebu. Akhirnya orang-orang kafir itu mengepung Madinah dari berbagai arah. Ya wes, sing Madinah kan repot toh, suwe-suwe. Dengan bahan pangan yang sedikit, bahkan diceritakan kan paceklik dan di saat itulah Kanjeng Nabi ketika Khandaq mengikat batu di perutnya kan gitu, saking ngeleh. Iku paceklik kemudian diisolasi, nek cara saiki apa sing ngene nek di embargo ya. Ora terima PPKM iki boy, kayak Palestina ketika dikepung sama Israel gitu loh, ya. Memang betul-betul bahan pangan ndak ada, orang lewat sana ndak ada soalnya dikepung sama kafir Quraisy. Bingung, sampai akhirnya iki nek dodo sambat juga para sahabat niki pripun jeneng Nabi diapakno iki metu perang wis lemes besti kan gitu ya. Nek ora metu perang iki rak jelas awak dhewe bakal mati apa ijek urip wong kafir ndok kono penak. Ongkang-ongkang sikil udut ngopi ngenteni awake dhewe metu. Akhirnya Kanjeng Nabi mungkin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan yang tidak masuk akal. Iya, kemenangan yang tidak masuk akal. Maka di sini nusir itu bisoba. Saya diberi kemenangan karena ada angin soba. Angin soba yang tadi dikatakan angin yang datang dari arah timur ya, timur. Kemudian angin ini adalah jenis angin yang mendatangi para nabi. Di dalam sebuah tafsir dikatakan innahal lati hamalat riha Yusuf ila Yaqub qabla sayri ilaihi. Jadi ini adalah angin yang membawa Nabi Yusuf atau membawa aromanya Nabi Yusuf sampai Nabi Yaqub. Tadi kan ceritanya Nabi Yusuf setelah dikucilkan sama saudara-saudaranya kemudian menjadi orang Mesir lah, ceritanya seperti itu, menjadi orang Mesir dan lama tidak pernah ketemu sama Nabi Yakub ayahnya. Dan Nabi Yakub tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup ya karena angin soba ini juga, paham ya? Jadi angin yang baik gitu loh, angin yang memang membela orang-orang baik. Kalau Anda jelek berarti bukan angin soba itu ya. Nah, angin soba inilah yang akhirnya fa'ursilat alaihimus soba fi lailatin syatiyah fasafatit turab alaihim wa akhmadat naruhum wa qalla'at khiyamahum fanhazamu. Angin soba ini adalah angin kemenangan yang biasa mendatangi siapa? Para nabi. Ketika Kanjeng Nabi sudah mentok pikirannya, minta kepada Allah kasih kemenangan yang di luar akal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim angin soba tersebut. Nek kena wong-wong mukmin, sepoi-sepoi dia. Tapi kena wong kafir, itu menjadi angin puting beliung yang memporak-porandakan semua yang ada di sekitarnya.
Nah, Kanjeng Nabi ku menangi karena itu. Makanya sampean bingung, Khandaq iki menangi janjane kepiye kan gitu kan. Ana sing ra ngerti kan perang Khandaq iki akhirnya kok dikepung terus bariku lapo kan ra ngerti. Ini kemenangannya apa perang? Kemenangannya hanya karena angin Soba menjadi angin puting beliung yang menakutkan hingga memporak-porandakan. Wa fi riwayah bahkan nopo jaran-jarane iku iso ketut mabur kabeh. Goro-goro keterak angin Soba. Jadi angin Soba ku nek kena wong Islam, wong saleh, wong apik iku api, alus, tapi nek tekan gene wong kafir, bulat-bulat tekan dindi. Wah, iku orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang karena ketemu sama angin Soba. Nah, kenapa Kanjeng Nabi menyebutkan hulikat adun bidabur? Nah, ini Kanjeng Nabi hanya menceritakan kalau angin Soba itu memihak kepada orang-orang Islam, kalau angin dabur itu angin yang memang datangnya untuk adab, bukan karena perang, paham? Nah, makanya ini angin hanya datang ketika kaum Ad yang bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala itu mengirim sendiri tanpa ada permintaan dari Nabi siapa gini kaum Adun. Nabi Hud ya, Nabi Hud. Enggak ada. Itu Adun kaum Hud bidabur. Dia angin ini datang tiba-tiba sampai ngangkat watu-watu, sampai ngangkat batu-batu besar yang sebongkah-sebongkah itu nibani wong-wong Ad. Nah, jadi ini angin yang tidak diminta secara langsung oleh Nabi Hud, tapi moro-moro dewi adzaban minallahi ta'ala. Paham ya? Terus, kita lanjutkan satu lagi terus turu. Ni'mal idamu al-khallu. Ni'mal idamu utawi paling nikmate lawuh. Utawa saapi-apike lawuh. Nikmal idamu utawi saapi-apike lawuh al-khallu iku coka. Al-khallu iku coka. Ini coba dipraktekkan ya. Nanti sore kita persiapkan cokak saja. Ini cokak apel boleh, cokak apa sing cokak alami ya. Aku yo kepo ya, Boy. Cokak alami berarti kok khamer ya udah. Ya kalau saya juga masih kepo, rasanya kayak apa hasil ini. Kan halal toh ketika ada khamer atau minuman keras yang dia lama-lama menjadi cokak sendiri kan halal dikonsumsi. Tapi kalau cokaknya kamu percepat fermentasinya ya tetap haram najis. Kanjeng Nabi kedawuh, ini hadis diriwayatkan siapa ya? Di situ siapa? Enggak ada. Muslim jelas, sahih Muslim. Hadis ini menceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi dawuh senikmat-nikmatnya lauk itu adalah cuka. Bingung sampean, cuka iki piye le mangan kan gitu. Karo sego kok tadine yo nek ana sotone jos. Kowe nek muni sak nikmate bakso ma'al kholi kan gitu dah. Dengan apa coka. Lah iki nek sego mek coka iki piye? Jadi gini, ini hadis terverifikasi sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini kita baca syarahnya dulu. Kenapa Kanjeng Nabi mensifati lauk yang paling enak adalah coka? Li'annahu sahulal husul. Mudah dapatnya. Yang praktis gitu loh, gampang ketemu nih. Nek saiki mungkin Kanjeng Nabi nek apa sugeng wayah saiki wis sembarang gampang atau ora ngendikan coka ya, yang lain mungkin ya. Qami'un lis-safra bisa membersihkan gini organ hati itu ada siji sing kantil apa jenenge? Sing pahit empedu ya. Empedu itu kan juga membantu fungsi daripada hati ya gitu ya. Kalau empedunya bermasalah juga nanti anggota badan juga bermasalah. Qami'un lis-safra. Jadi cokak juga fungsinya untuk kesehatan empedu. Nafi'un li aktsaril abdan, bermanfaat bagi anggota badan. Maka ini syarahnya dari Imam Munawi seperti itu. Kalau Anda percaya monggo bismillah dilaksanakan. Dan Kanjeng Nabi ini ada syarahnya lagi. Kanjeng Nabi suka sekali kalau mengkonsumsi cokak ini ma'al asal, mamzujan bil asal, ditambahi dengan
madu. Karena itu adalah makanan-makanan yang paling keren, yang paling bermanfaat bagi tubuh. Madu manfaatnya bagus, dicampur dengan coka manfaatnya juga bagus. Coba dipraktekkan ya. Apa jadi muka, apa jadi piye? Mungkin opet cendik kayak ngene iku krono rak tau ngombe coka. Ya Allah. Ya, stunting seperti stunting bahaya lagi. Malah stunting. Dan apa namanya? Di sini ada riwayat, di riwayat yang mungkin rodok sampean ingkar juga, iskal juga. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini cerita mawon. Hadis ini dimarfu'kan alias dinisbatkan langsung pada Rasulullah. Isinya gini, man ta'addama bil khalli wakalallahu malakain. Barang siapa yang menjadikan coka itu sebagai apa namanya? Lauknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dua malaikat. Malaikat apa yang kilapo? Yastaghfiranillahi lahu ila ayafrugha. Memintakan ampunan kepada Allah untuknya sampai dia selesai makan. Oh. Terus begini kitab Lisanul Mizan ini tentang jarah atau jarah wa ta'dil rawi. Hadis ini dikomentari sama Imam Dhahabi waruwatuhu siqotun. Semua rawi-rawi hadis ini thiqat. Kecuali satu orang Hasan bin Ali ad-Dimashqi. Berarti hadisnya mboten maudhu. Hadisnya hadis dhaif. Oh masih bisa diingat. Dia apa jenenge dijadikan hujjah lah, dijadikan iktimad. Maka monggo silahkan dinikmati, coba nanti sore ngomong sama Bu Fir, Alan Busri pun mboten usah masak mawon, tombaske coka. Cokak dengan kurma misalnya, cocolane apa? Kurma cokak. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Yang dimaksud di sini bukan yang apa promosi tentang cokak ya, bukan. Jadi kan Nabi kan sering kali dikatakan bahwasanya setiap paginya nanya sama Sayyidah Aisyah atau istri-istrinya beliau, apakah di rumah ada makanan? Dijawab, kalau enggak ada berarti puasa kan gitu kan. Kalau ada delalah pas di suatu saat itu adanya coka ya Rasulullah gitu. Adanya coka. Jadi kan terus jawabannya Kanjeng Nabi, oh gak apa-apa, nikmal idam al kholu. Waduh loh, kanggo ngayem-ngayem istrine Kanjeng Nabi. Ini malah justru hadis ini menyindir bagi para suami yang emosi ya. Misalnya berdimasakno bojone gawekno mbah tempe, mbah gawekno apa jenenge wis pokoke ngono bening, aja malah itu bendina bening ae. Dadi bakwan misale. Aja dipah itu. Intinya malah menunjukkan hadis ini menunjukkan romantisme Rasulullah dengan para istrinya Kanjeng Nabi. Jadi gitu. Apa? Dan di sini dikatakan nikmal idam al khallu. Karena kalau apa namanya sampai dia mengatakan, oh lawuh iku cokak dudu lawuh iku. Iku berarti sudah menyakiti perasaan istrinya kan gitu. Lah sampean mau makan enak ya kasih uang belanja yang banyak dong pada istrinya kan gitu. Misalnya mau daging, ya kasih belanja yang cukup untuk daging. Ojo malah mulai-mulai, lawe apa? Lawe dokem ta iya kan. Wah payah teman. Payah ya. Jadi apa yang disiapkan oleh nanti kalau sampean berkeluarga loh ya, apa yang disiapkan oleh istri Anda kalau itu diwajar kenormalannya, ya diwajar kenormalannya diterima dengan baik. Ojo tipa itu. Makanya nek wong bojo-bojo saiki wong wedok-wedok apa dokem ta iya ngono. Jaluk kok ndok ngeki seminggu 5.000 kok jaluke kok ndok. Dokem tak goreng tenan ngono. Nah di sini Ibnul Qayyim malah menjelaskan gini lebih jelas. Faqala dzalika Kanjeng Nabi ngomong seperti itu, dawuh bahwasanya cuka itu adalah lauk yang terbaik. Kata beliau, kenapa beliau menghentikan seperti itu? Jabran liqal biman qaddamahu wa tatbiban li nafsi. Itu agar tidak menyakiti perasaan orang yang diajak bicara. La tafdilan lahu ala ghairi. Bukan berarti Kanjeng Nabi
memfavoritkan cuka daripada makanan yang lain. Terus Ibnu Qayyim dengan logika beliau, idlaw hasala nahwa lahmin aw asalin aw labanin kana ahaqqu bil madhi fit ta'am. Kalau ada di situ saat itu ada daging atau susu atau madu atau yang lebih enak lagi, pasti kan Nabi juga milihnya itu gitu. Gak mungkin coka, sementara kita sendiri sudah tahu rasanya coka iku wecut terak karuan kan gitu. Menerak diwaya apa-apa tak bagenahne. Tapi itu tadi ada sebuah riwayat kalau orang ini ada orang yang menyimpan kurma dan cuka di rumahnya, insya Allah lam yanqati ar-rizqu fil bait. Orang yang di rumah tersebut tidak akan kehilangan rezeki atau bingung golek duit lah kasaran ngono. Cuman tak pikir-pikir riwayat kok muni nek wong duwe napa kurma karo cokak ndok omahe kok rezekine rak bakal entek. Tak pikir-pikir lah iya nek kurmane entek piye ngono. Nek cokak entek berarti yo melu entek, alias itu persiapan makan saja berarti kan. Insya Allah. Iya kan? Iya, masih jadi solusi gitu loh. Solusi kalau enggak ada apa-apa yo nek omah ku duwene apa dipangan ngono lho maksudnya ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita kan slogannya beda, nikmal bakso atau apa nikmal sopi ma'al kholi. Itu kita rubah, kita bikin hati sendiri. Tapi nisbatkan pada diri kita sendiri ya. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'mini mu'allaqun bidainihi. Mu'allaqatun di sini ya. Ya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Satu lagi ya. Nafsul mu'mini utawi nyawane wong mukmin. Ora nafase nek ana nafas kok digantungke karo utang, wah pas utang ora duwe nafas. Nafsul mukmini utawi nyawane wong mukmin. Mu'allaqatun iku den gantungake. Mu'allaqatun iku den gantungake bidainihi. Kelawan utange mukmin. Bidainihi kelawan utange mukmin hatta yuqdha sehingga den bayar. Hatta yuqdha sehingga den bayar anhu apa saking mukmin. Sing dimaksud dibayar iku ya utange. Hatta yuqdha sehingga den bayar anhu apa saking mukmin. Hadisun sahih ruya diriwayatkan Abu hadis an Ahmad saking Imam Ahmad. Jadi hadis ini hadis sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hasan, Imam Hakim mengatakan sahih, Imam Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Pokoknya hadis ini hadis sahih, sing duwe utang-utang hati-hati nek mati gebandul ngono kene dhuwur pintu. Jadi nafsul mukmin, nyawanya orang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya. Alias hutangnya niku lunas atau ora, urusan nyawanya itu berhenti dulu. Dinteni sik. Misalnya ada orang mati, kemudian dia punya utang, nyawanya itu tidak langsung ke alam barzakh mendapatkan nikmat kubur, enggak. Dulu dibayar apa ora. Makanya kata beliau nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Nyawa orang mukmin itu tergantung hutangnya sampai dibayar dulu hutangnya. Yang dimaksud apa? Digantung dari apa? An maqamihal karim alladzi uddalaha au an dukhulihal jannah fi zumratis sholihin. Digantungkan alias diakhirkan dia untuk masuk surga berkumpul sama orang-orang soleh. Atau diakhirkan dia untuk mendapatkan makom yang tinggi yang seharusnya dia nikmati, yang dia dapati. Nek senajan api kaya apa, soleh kaya apa, ahli swarga kaya apa, nek duwe utang ora bakal tutup. Ora bakal tutup. Makanya di sini si syarih mengatakan Imam Munawi fahina idzin yuhtamalu ayyurada. Hadis ini yuqda dainuhu sampai dibayar hutangnya, ini bisa diartikan yaqdi al-madyun yaumal hisab dainahu. Orang yang punya hutang kok mati, yuqda anhu, dia bayarnya kapan?
nanti bayarnya nanti di akhirat kalau dihisab. Kalau dihisab itu yang maksudnya yang pertama. Jadi hatta yuqda anhu kan tadi bingung toh. Kalau di kita kan biasanya memaknai kudu ono ahli waris yang bayari atau ada orang yang berbaik hati untuk napa bayari utang. Tapi di sini bisa diartikan yaqdil madiyun yaumal hisab dainahu. Dia membayarnya nanti di akhirat dengan mungkin dengan pahala atau dengan barter amal soleh dengan amal jelek. Itu yang pertama. Terus ada yang mengatakan kalau dain di sini hatta yuqda anhu sampai dia membayar hutangnya. Hutang yang dimaksud di sini adalah hutang-hutang yang berkaitan dengan keharaman. Jadi nek haram, perkara haram. Dia misalnya utang perkara sing haram, mbah iku utang ciyu atau itu utang apa nyimeng ya. Maka dia itu walaupun orang soleh, piye-piye rak bakal mlebu swarga karena punya hutang perkara sing haram. Wa inna ma yu'adillahu amman adana. Wa inna ma yu'adillahu amman adana li jaizin wa nawa wafa'ahu. Akan tetapi hutang itu akan terbayarkan jika hutangnya perkara sing halal yang pertama, ya, perkara yang halal dan dia memang niat untuk membayarnya. Tapi kalau dia walaupun orang mukmin, orang baik, tek duwe utang perkara sing haram, dia tidak akan diberi kebebasan untuk bisa masuk kepada swarga. Wes pokoknya intinya hati-hati sing duwe utang, jangan aneh-aneh. Utang nek eling dawe sapa ya Mbah Kaji Abdul Fattah teng Abuyan ya ra salah. Coba tanyakan sama teman-teman yang kemarin gagal itu dalam munakosahnya. Itu kayaknya ada cerita bahwasanya wasiatnya yo ojo sampai utang, ojo sampai nyolong kayak gitu. Nah, sampean di sini ya alhamdulillah ya insyaallah semuanya makan kok ya, semuanya bisa menikmati apa yang dinikmati oleh teman-teman dina iki ana tempe apa jenenge sahur tempe jahe mau. Ora semur ya. Tempe jahe serak apa-apa alhamdulillah semuanya merasakan gitu. Hati-hati. Pokoknya ojo gampang perkara utang karena memang hutang itu nanti kalau menjadi daging ya nek halal, nek diikhlasno karo sing duwe, tapi nek rak diikhlasno wah menjadi marati kaya. Tsumma qala nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an wallahu a'lam bissawab.